Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal yang saya kerjakan, yaitu mengenai kesadaran mahasiswa-mahasiswi Muslim Kota Kupang dalam menggunakan kosmetik branding halal. Industri kosmetik nasional mencatatkan kenaikan pertumbuhan 20% atau 4 kali lipat dari pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2017. Kenaikan pertumbuhan hingga double digit, artinya sangat meningkat. Ini didorong permintaan besar dari pasar domestik dan ekspor seiring berjalannya tren masyarakat yang mulai memperhatikan produk kosmetik. Saat ini produk kosmetik sudah menjadi kebutuhan primer bagi kaum wanita yang merupakan target utama dari industri kosmetik. Selain itu, seiring dengan perkembangan zaman, industri kosmetik juga berinovasi pada produk kosmetik untuk pria dan anak-anak. Industri kosmetik ini di dalam negeri bertambah sebanyak 153 perusahaan pada tahun 2017, sehingga saat ini jumlahnya mencapai lebih dari 760 perusahaan. Dari total tersebut, sebanyak 95% industri kosmetik nasional merupakan sektor industri kecil dan menengah atau biasa disingkat dengan IKM, dan sisanya industri skala besar. Dari industri skala menengah dan besar, beberapa dari mereka sudah mampu mengekspor produknya ke luar negeri seperti ASEAN, Afrika, Timur Tengah, dan lain-lain. Pada tahun 2017, nilai ekspor produk kosmetik nasional mencapai 516,99 juta US dollar, naik dibandingkan tahun 2016. Pada tahun 2016 sebesar 470,30 juta US dollar. Jadi pada tahun 2017 yang naik, sedangkan tahun 2016 turun menjadi 470, yang awalnya 516,99 US dollar turun menjadi 470,30 juta US dollar. Selanjutnya, Airlangga mengungkapkan di negara-negara ASEAN sendiri sudah mulai fokus mengembangkan potensi wellness industry yang meliputi industri farmasi, industri herbal, dan kosmetik. Maka kita juga tidak boleh ketinggalan. Kita bersaing dengan market leadership Asia, yaitu Korea. Pada saat yang sama, Thailand juga telah melakukan pengembangan industri di sektor-sektor tersebut. Tak hanya merek kosmetik di dalam negeri, produk asing pun dengan perubahan preferensi konsumen ini. Contohnya Garnier dari L'Oreal dan Unilever yang sudah menjamin kehalalannya. Meski tak ada label halal pada kemasan, produk-produk dari perusahaan ini sudah mengantongi sertifikat halal dari Lembaga Pengkajian Pengobat-obatan dan Kosmetika atau disingkat LPPOM Majelis Ulama Indonesia. Soal kosmetik halal dianggap sangat penting sekarang ini. Padahal sebelumnya label dan sertifikasi halal dianggap identik dengan urusan makanan seperti daging babi, juga daging dari binatang-binatang bertaring. Tak diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh orang muslim atau muslimat. Begitu pula alkohol. Alkohol ini diharamkan oleh sebagian besar ulama. Ini adalah persoalan. Menurut Yuni Harina, staf kesekretariatan LPPOM Majelis Ulama Indonesia, makanan dan minuman halal memang disyariatkan terbebas dari alkohol. Tapi bagi produk kosmetik lain lagi aturannya. Untuk kosmetik diperbolehkan karena pemakaiannya dari luar, artinya pemakaian di kulit. Jadi kalau misalkan kalau di kulit tidak ada najis atau tidak mengganggu organ bagian tubuh. Untuk bahan dari
hewan seperti plasenta, Yuni menegaskan statusnya halal dari hewan halal. Artinya plasenta dari hewan seperti sapi, kambing, kerbau, dan kuda diperbolehkan. Tapi tidak demikian halnya jika ia berasal dari daging babi dan ataupun anjing. Plasenta manusia juga haram selain jenis binatang. Majelis Ulama Indonesia juga mengharamkan plasenta yang diambil janin binatang hidup. Kalau sudah lahir, plasentanya baru diambil dan dipakai. Selanjutnya, banyaknya macam produk kosmetik beredar di pasaran sebenarnya memberikan peluang besar bagi kaum wanita atau kaum remaja-remaji untuk melakukan seleksi dalam memilih kosmetik mana yang terbaik untuk digunakan oleh mereka. Nah, namun seringkali remaja-remaji ini salah memilih dan menggunakan kosmetik. Mereka melakukan tidak diimbangi dengan pengetahuan seperti membedakan mana yang halal dan mana yang haram, itu belum untuk saat ini. Dan catatan dari BPOM menyebutkan tidak kurang dari 2.000 jenis kosmetik berbahaya telah beredar di Indonesia. Selanjutnya, evaluasi alternatif para pembelian dapat dilakukan dengan cara membeli kosmetik yang baik melalui pengamatan keterangan pada label. Jadi maksudnya kalau misalkan membeli kosmetik, contohnya seperti Wardah, kita bisa lihat dari contohnya seperti nama produk, komposisi, terus kandungan sediaan, terus nama, alamat, produsen, kode produksi, cara penggunaan atau kegunaannya, nomor edar, izin, dan waktu kadaluarsa kosmetik tersebut harus diperhatikan. Sedangkan hal ini juga tidak jauh beda dengan kondisi yang berada di Kota Kupang. Banyak mahasiswa-mahasiswi yang mengkonsumsi kosmetik tapi tidak memperhatikan kehalalannya. Nah, dari Balai Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BPOM Kupang, Nusa Tenggara Timur menyita sebanyak 11.000 kemasan kosmetik berbahaya yang beredar di berbagai tempat perdagangan di Kota Kupang. Kepala BPOM Kupang ini namanya Ruth Diana Laiskodat mengatakan 11.000 kemasan kosmetik berbahaya senilai Rp 23,5 juta itu merupakan hasil operasi pembersihan pasar dilakukan BPOM Kupang selama tahun 2016. Jadi masih banyak, Ruti Diana Laiskodat ini mengatakan masih banyak atau dia menemukan 11.000 kosmetik yang berbahaya di Kota Kupang. Nah, penelitian ini atau pensurveian ini dia lakukan pada tahun 2016. Selanjutnya, Ruti Diana Laiskodat juga ia menegaskan kosmetik di Kota Kupang pada saat itu disita BPOM Kupang itu terdiri dari 2 jenis. Yang pertama kosmetik ilegal dan yang kedua kosmetik berbahaya. Jadi kosmetik berbahaya ini merupakan kosmetik yang dijual tanpa izin Majelis Ulama Indonesia atau bisa disebut juga belum ada label-label halalnya dari MUI. Nah, kandungan zat yang berbahaya di dalam kosmetik tersebut itu bisa menyebabkan terjadinya paparan pada kulit seorang pemakai kosmetik tersebut. Selanjutnya, pada tahun 2016 BPOM Kupang masih menemukan kosmetik. Jadi baru-baru ini BPOM Kupang masih menggunakan kosmetik berbahaya ini diperjualbelikan di tengah masyarakat Nusa Tenggara Timur. Efek dari penggunaan kosmetik ini dapat menyebabkan alergi maupun kanker kulit. Karena dalam kosmetik ada zat berbahaya seperti pewarna yang dituangkan dalam kosmetik tersebut. Tujuan penelitian saya yaitu yang sudah saya paparkan rumusan latar belakang atau rumusan latar belakang masalah di atas. Jadi tujuan penelitian saya yaitu mengenai implementasi kesadaran mahasiswa-mahasiswi Kota Kupang dalam menggunakan kosmetik branding halal. Penelitian terdahulu, ada beberapa penelitian terdahulu yang hampir mirip dengan penelitian saya sebelumnya, akan tetapi ada beberapa penelitian yang jauh atau
mereka menggunakan penelitian seperti bukan di Kota Kupang, tetapi di luar Kupang seperti Jawa, ataupun di tempat-tempat kayak toko atau yang menjual kosmetik. Nah, di sini saya melakukan penelitian mengenai implementasi kesadaran mahasiswa-mahasiswi Kota Kupang dalam menggunakan kosmetik branding halal. Ada 3 penelitian terdahulu yang saya ambil, yaitu yang pertama Yunus Rashid Arifin. Nah, ini penelitian mereka ini pada tahun 2014. Nah, mereka ini meneliti tentang Muslim purpose interaction towards non-Muslim halal packaged food manufacture. Jadi penelitian ini menggunakan variabel-variabel pengukur minat beli seperti awareness, Islamic brand, dan produk ingredient, di mana hasilnya adalah awareness, dan produk ingredient mempengaruhi minat beli konsumen muslim pada produk halal yang diproduksi oleh muslim. Selanjutnya yang kedua yaitu Yohanes Abdul Aziz dan Hu Ying Sui. Ini mereka melakukan penelitian pada tahun 2013. Nah, penelitian mereka ini tentang the role of halal awareness, halal certification and marketing company in determining halal equation model approach. Jadi penelitian ini dia menemukan bahwa kesadaran halal, sertifikat halal, promosi pemasaran merek halal berpengaruh positif terhadap minat beli produk halal. Sementara kualitas makanan ini dia berpengaruh negatif terhadap minat beli konsumen non-muslim. Penelitian ini dilakukan di Malaysia. Yang ketiga yaitu Afriana Sandikuri. Nah, dia melakukan penelitian pada tahun 2013. Dia meneliti tentang analisis atau faktor-faktor yang mempengaruhi niat mengkonsumsi daging halal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa norma subjektif dan kontrol perilaku berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran religi atau produk halal. Dari beberapa hasil penelitian itu, maka saya mengambil penelitian. Jadi saya mengambil penelitian yang hampir mirip dengan mereka, tetapi ada beberapa yang sama, yaitu punya saya tentang implementasi kesadaran mahasiswa-mahasiswi Kota Kupang dalam menggunakan kosmetik branding halal. Selanjutnya metode penelitian. Nah, di sini metode penelitian yang digunakan oleh saya yaitu terdiri dari 5 variabel, yaitu brand X1 atau price X2, labeling, dan instansi pembelian kosmetik halal. Nah, populasi dalam penelitian ini saya mengambil populasi mahasiswa-mahasiswi muslim semua yang berada di Kota Kupang. Adapun teknik pengambilan sampel ini menggunakan robot sampling dan pendekatan kuota, dan saya juga memakai angket, dan ini yang kriteria responden yang dibutuhkan itu adalah mahasiswa-mahasiswi Kota Kupang menggunakan kosmetik dan yang beragama Islam, dan juga yang tinggal di Kota Kupang. Jadi saya mengambil sampel sebanyak 100 responden. Jadi kesimpulannya di sini saya mau melakukan penelitian dengan mengajukan proposal, yaitu tentang kesadaran mahasiswa-mahasiswi Kota Kupang dalam menggunakan kosmetik branding halal. Dan kita lihat di zaman sekarang ini banyak wanita atau misalkan pria, tapi lebih dominan yang menggunakan kosmetik itu lebih dominan wanita. Jadi banyak wanita yang menggunakan kosmetik, akan tetapi mereka tidak memperhatikan label halal, karena label halal itu sangat penting. Sebenarnya label halal itu sangat penting kita perhatikan. Karena apa? Karena kalau misalkan tidak ada label halal, apalagi untuk wanita-wanita muslim, mereka menggunakan kosmetik tapi tidak memperhatikan label halal, akan berbahaya. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa kosmetik-kosmetik yang tidak label halal itu akan berdampak pada kulit, karena kebanyakan kosmetik yang tidak berlabel halal atau tidak mendapat izin dari Majelis Ulama Indonesia atau BPOM itu akan menyebabkan kanker kulit dan iritasi-iritasi lainnya. Dan mungkin hanya ini saja
bertema